Ladies and gentlemen, welcome to Soekarno-Hatta International Airport of Jakarta in Tangerang, Banten. Mau umrah ini kagak bisa, ayam aja nggak bisa. Gini dah, pakai bahasa Indo. Umroh. Paginya, malam yang hari yang ke 5, bapak-bapak, ibu-ibu sudah mandi sunnah ihram. Ingat nih, mandi sunnah. Kapan Pak waktunya Pak? Habis subuh atau sebelum subuh atau jam 8 pagi, jam 10 pagi, tapi jangan sampai menjelang zuhur. Oke? Can be understood? Yes. Oke. Setelah itu mandi boleh pakai yang wangi-wangi. Pentil untuk rambut rontok. Rejoice yang buat hitam. Udah boleh Pak pentin Pak? Oh iya boleh ya, produk Israel. Hayo aja semua. Boleh dikatakan udah halal, ya kan? Terus apa lagi? Boleh semuanya. Pakai Rexona? Oh nggak boleh pakai Israel. Terus pakai apa? Kerosin. Pakai kerosin. Pakai tepung MBK, pakai MBK. Masih ada nggak MBK? Yang bedak itu lebih enak tuh, lebih keset. Ya, caranya begini. Ya, pokoknya pakai apa aja semuanya boleh. Kenapa Pak? Karena kita akan melaksanakan Udah niat belum? Belum. Makanya pada waktu kita akan melaksanakan itu pagi-pagi sudah mandi semuanya. Ibu-ibu juga mandi semuanya. Ustaz saya mandi. Gak apa-apa, mandi aja. Ustaz saya nggak bisa mandi, kenapa? Karena kedinginan. Jangan mandi, karena ini merupakan sunnah hukumnya. Oke? Bisa? Kemudian setelah itu sholat zuhur. Zuhurnya di mana? Zuhurnya di Madinah, di Masjid Nabawi, bareng sama imam. Setelah beres 4 rakaat, baru kita bangun lagi. Nggak usah sholat jenazah, nggak usah ba'diyah. Kenapa? Karena kita akan buru-buru melaksanakan ihram. Ya, nah sholat 2 rakaat atau 4 rakaat boleh. Asar, setelah itu baru kembali ke hotel. Nah, dari hotel makan kita. Ya, kalau udah disediakan. Kalau enggak puasa. Terus kemudian langsung kita masuk kamar dan kita pakai ihram. Yang belum umroh siapa? Pak, mohon maaf Pak, udah umroh Pak. Ayo Pak, sini Pak. Iya Pak, kita berantem sini Pak. Belajar. Ya, ihram ini adalah merupakan kain yang terbagi menjadi 2 dan dia tidak berjahit. Kalau berjahit namanya sarung. Ya, kemudian nggak berjahit ini apa? Ini dia nggak berjahit di sini nih. Ya, nah kalau toh misalkan dia ini ihram, kenapa harus putih Pak? Karena orang yang melaksanakan haji atau umroh ibaratnya adalah exercises to die, latihan untuk meninggal dunia. Ya, makanya kalau seumpamanya ada orang yang meninggal dunia di sana, ini bisa dipergunakan untuk menutup daripada jenazahnya. Atau mungkin ketika nanti kita pulang meninggal dunia, ini bisa dipakai untuk kain kafan. Biasanya malaikat nanya begini, udah umroh ya? Udah malaikat, alhamdulillah. Siapa? Ya, kemana? Ya. Ini lihat, kain ihram ini boleh dipakai terserah di mana saja. Kalau saya biasanya begini, gampang. Ya, agak dinaikkan ke sini Pak, ke ini supaya apa? Kelihatan mata pencaharian. Mata kaki kita kelihatan, harus kelihatan, nggak boleh tertutup. Kemudian dilipat seperti ini. Oke, gini Pak. Ini lagi. Kenapa begini? Karena kita nggak pakai celana. Hati-hati nih Pak. Ya. Isis Pak. Hah? Isis. Nanti Bapak kalau pakai ini hati-hati duduknya ya. Biasanya yang awas ini yang udah tua-tua. Nih, dah, kencang, ya, dah, nggak kelihatan pusar dan nggak kelihatan. Dan umroh nggak boleh pakai sepatu sendal. Ya, harus kelihatan jari kakinya. Yang Bapak pakai ini nggak boleh. Ya, sekarang buka dulu, taruh di sini, kasih ke saya. Bapak pakai ini.
Oke, siap? Oke, kenceng nggak? Pak Ustadz boleh pakai ikat pinggang nggak? Boleh. Pak Ustadz pakai sah boleh nggak? Boleh. Pakai ID card? Boleh. Semuanya boleh. Ya, peci boleh nggak? Nggak boleh, dibuka. Celana dalam Pak? Harus dibuka. Ustadz saya nggak bisa, harus pakai pampers. Ya, boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Karena sudah berpola kepada celana. Ya, kalau ibu-ibu pakai celana dalam nggak? Pakai. Jangan mengatakan laki-laki nggak pakai apa-apa. Ibu gimana? Ibu-ibu semuanya pakai lengkap begini, sudah termasuk pakaian. Baju ini baju ini baju ihram, ya baju ihram. Cuma nanti saya terangin lagi setelah ini. Ya, jangan dibuka Pak. Ya, nah untuk yang keduanya di atas, yang kiri agak dipendekkan. Ya, dimasukkan Pak. Oke, setelah itu baru sih. Nah, ini pakaian begini ada 3 tipe keadaan. Ya, yang pertama pada waktu dia melaksanakan sa'i harus begini. Yang kedua pada waktu di dalam perjalanan. Yang ketiga pada waktu melaksanakan sholat. Coba sholat Pak. Angkat aja nggak apa-apa. Terus karena tiketnya sudah tertutup. Lagi Pak, Allahu Akbar. Nah, ketika pada waktu tawaf maka kita akan membuka. Tuh kan gampang nggak? Nah, ya. Dah, coba jangan Pak. Leluasa nggak? Iya. Oke, udah pulang. Bapak ya. Nah, kalau bapak-bapak bingung di Turki udah lama, baru ke Madinah mau berangkat umroh, aduh lupa pakaiannya gimana ya, pakai ihram ya. Nah, bapak-bapak nanti ke kamar Ustadz aja, Ustadz Pras, ya. Tapi dari kamar bapak pakai celana alam. Jangan. Assalamualaikum. Ustadz. Ajarin. Ustadz ini, wow. Ada kakek ini bercanda. Ya boleh. Itu namanya apa? Pakaian pakaian ihram. Iya, dibolehkan untuk ditutup seperti ini nanti kalau sudah niat. Kenapa Pak? Karena bisa membatalkan. Ya, tuh yang kedua. Modelnya laki-laki seperti ini. Sendal juga. Nggak usah keren-keren, swallow aja dah. Ya. Yang selanjutnya, ibu-ibu, ini dia. Ini orang batu licin. Tidak diperbolehkan bajunya seperti ini, maaf deh. Ada begini coba. Nah, dia nanti turun ke bawah. Ya, bajunya. Ketika istilam dia turun ke bawah, maka dia sah. Ya, jadi gimana Pak Ustadz? Kalau bisa mah yang seperti ini, kemudian pakai sarung tangan. Sarung tangan buat motor. Manset. Boleh begitu ya. Tapi mohon maaf jangan terlalu carang. Carang itu jangan sampai kelihatan belkuk tubuhnya. Mohon maaf, misalkan masih muda, oke lah, ya kan jangan nenek ya nggak ada ngelihat. Yang masih muda, tolong jangan pakai baju yang transparan. Kenapa Ustadz? Mengganggu Ustadz. Benar kan? Ustadznya udah serius ya, lebih Allah mah lebih lihatin pantat orang ya. Menutup seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua tangan, mulai dari pergelangan hingga ujung. Kalau seumpamanya ada yang prinsip, saya harus pakai niqab, ibu boleh nggak? Silakan, karena dia punya prinsip masing-masing. Ya, tapi kalau di sini ditetapkan untuk tidak pakai. Ya, kalau mau pakai silakan. Itu keyakinan masing. Al-yakin la yuzalu bisyak. Lanjut. Kapan Pak? Pakai itu setelah makan kita pakai ihram, kemudian baru turun. Biasanya jam 2 siang tuh. Jam 2 siang turun ke bawah, kemudian naik bis. Ngapain Pak? Menuju ngambil mikot. Apa tuh mikot? Mikot adalah tempat untuk ngambil
Niat. Karena kita sudah menjadi penduduk kota Madinah, mau nggak mau kita wajib mikotnya di Bir Ali. Bir itu apa Pak? Bir itu oke Pak. Buat barok. Enggak, bir itu asal katanya birun. Ya. Zulhulaifah namanya ya. Cuma terkenalnya Bir Ali. Nah, Bapak dan Ibu dari hotel naik ke bis itu sudah berwudu. Ibu ngantuk? Ngantuk ya? Ibu pulang aja nggak apa-apa. Ya, ibu dan bapak sudah berwudu kemudian sampai sini langsung sholat. Sholat apa Pak? Sholat sunnah ihram 2 rakaat. Niatnya gini Pak, sajaku, niat, sholat, sunnah, ihram 2 rakaat. Allah Taala. Sudah beres. Setelah itu barulah kita foto bersama. Ada begini. Jadikan aku yang kedua. Ada begini. Ya, minta duit. Bukan sayang ya. Nah, di sini kemudian barulah kita ini masuk ke dalam bis, kemudian kita lafalkan niat. Niat gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan an nafsi fardan lillahi ta'ala. Pak, ada kita catat dia. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Kurang kencang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ustaz boleh nyanyiin enggak kan dari Madinah ke Makkah itu kan 6 jam. Boleh enggak? Labbaik Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Wan ni'mata. Lama-lama habis ya. Boleh, silakan. Yang penting pada waktu nanti tawaf jangan dinyanyiin. Enggak boleh. Tadi sampai di Ka'bah, labbaik Allah, jangan. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena kita lagi ibadah. Oke lah, dari dalam bis boleh kita nyanyiin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Boleh? Boleh, belum ibadah. Yang gak enak tuh orang Jawa. Gak ada nadanya. Lebek orang melebek. Lebek nggak segala lebek. Innal hamda wa ni'mata. Pak, enggak saya kalau lebek. Orang Jawa, tapi nggak semua orang Jawa ya. Mohon maaf ini. Yang nggak enak tuh orang Ambon. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita sudah melaksanakan niat, berarti secara apa yang dilarang tidak dibolehkan untuk dilanggar. Salah satunya memakai pakaian berjahit. Celana keluarin semuanya, sempak keluarin. Ingat, wah Ustadz tuh enak banget ini. Aduh gimana ini? Tetap buka. Orang mati pakai celana nggak? Hah? Superman aja itu. Orang-orang pakai celana dalam kan di dalam. Kalau Superman adalah superhero yang paling lucu. Kenapa Pak? Dia kuat tapi mohon maaf lucu pakaiannya. Di luar sempaknya merah lagi. Nah, oke, pakai pakaian yang berjahit. Kemudian apa lagi Pak? Menutup kepala atau tumit nggak boleh. Ya, harus kelihatan. Menutup muka atau telapak tangan. Memotong rambut. Potong rambut nih Pak, Mas Jakan Bapak ada yang udah niat. Ngatanya apa? Rambutnya dipotong-potongin sama ibunya. Nggak ada kerjaan ini. Ya udah tahu udah niat, potong-potong segala macam ya. Atau Bapak anaknya yang iseng nyari kutu gitu ya. Nah jangan. Nah kalau seumpamanya jatuh, ya Pak, misalkan, aduh gatal nih, ya jatuh.
Enggak kambing. Lihat dulu, sengaja apa enggak? Jangan dikit-dikit, waduh jatuh kambing. Ini bulu ketek jatuh, wah kambing. Ya kan? Semuanya kambing semua, udah bingung. So akhirnya apa? Satu kambing, ya kan? Satu kandang kambing. Jadi yang kelihatan. Pak Ustadz, apa rambut saya lurus? Yang jatuh keriting. Ini rambut yang mana? Pernah ngerasain nggak? Saya lagi sholat begini, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Ini rambut siapa ini? Pak, banyak loh Pak, mohon maaf. Karena bahkan banyak yang pakai ihram. Benar nggak? Banyak saya kadang. Banyak loh Pak, bener. Gerima kagak, cuma gimana gitu. Ya Allah, Akbar panjang nih. Nggak mungkin punya orang Indonesia. Pasti orang? Iya, gua. Motong rambut, senang banget ngomongin rambut. Motong kuku, ya nggak Bob? Pakai wangi-wangian, jangan pakai tisu yang wangi, ya. Basah boleh, tapi kalau bisa jangan yang wangi. Ya, kedua jangan pakai fresh care, ya, atau ada pakai yang lain sebagainya. Pokoknya yang wangi-wangi, ya. Ustaz saya pakai ihram tapi udah wangi dari sono kan Indonesia, boleh silakan. Kemudian berburu atau membunuh, bertengkar, ini berantem nih, ya. Itu jamaah itu mana sih? Dua lambat mulu ya. Oh dia mah resek banget tuh. Nah, mohon maaf nih, itu kita udah nggak ada hasad niatnya. Kalau bisa tungguin. Tinggal. Makanya kalau Bapak misalkan terlambat, maka semua program akan terlambat semua. Makanya harus punctual man. Harus tepat waktu. Ya. Merusak tanaman, melakukan akad nikah dan bersetubuh. Ini nggak diperbolehkan. Barulah kita akan menuju ke Mekah Al-Mukarramah, ya. Berapa jam Pak dari Madinah ke Mekah? Itu adalah 6 jam. 6 jam. Ya. Mana nih? Lama banget ini. Kang, mana Kang? Nih. Ya. Di sini sampai untuk kita melaksanakan ibadah, kita nggak langsung tawaf, tapi kita langsung ke hotel dulu. Habis dari hotel kita makan. Habis makan barulah kita ke kamar masing-masing, istirahat sebentar. Kain ihram yang berantakan boleh kita betulin, kedodoran, ya. Maka masuk ke kamar mandi, jangan di depan orang. Kenapa? Karena aurat kita adalah harus dijaga dari pandangan orang lain. Biarpun itu adalah merupakan saudara kita, masuk ke dalam kamar mandi. Ya, satu. Yang kedua, ibu-ibu juga bisa diperbaiki baju ihramnya, kamar mandi, ya. Kemudian buka jilbabnya, biarpun itu sudah merupakan suami sudah sah, maka kalau bisa masuk ke kamar, karena kita akan melaksanakan umroh. Ya, siap. Wudhu lagi dari kamar wudhu. Setelah itu baru kita turun ke bawah, lihat Ka'bah yang biasanya kita melihat di TV. Sekarang kita melihat dengan jelas. Ada doa nih Ustaz? Ada. Yuk ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wa zid man sarafahu. Enggak apa? Kalau nggak hafal ikutin Ustaz aja dah. Ya. Pokoknya Ustaz apa aja bacaannya ikutin. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Doa apa? Kata Ustaznya, ayo makan lagi. Boleh ya. Jadi semua apa yang namanya ibadah kan ibadah fisik nih, umrah. Boleh kita nggak baca doa segala macam juga boleh ya. Artinya apa? Kalau kita melihat Ka'bah pasti kita nangis. Kenapa Pak? Karena Allah menciptakan Ka'bah ini pertama adalah dengan kata Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Bi Bakkah artinya apa? Kota Bakkah yang menangis. Pasti nangis Pak. Ya Pak. Kita udah sering ke sana tapi mohon maaf masih nangis aja. Kenapa? Merasakan dosa kita masih banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Oh, ya, makanya pasti nangis. Ya Allah, pulsanya habis ya Allah. 50 juta gantiin ya Allah. Nah, ini namanya orang PA. Nggak boleh doa gitu, nggak boleh. Insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal. Nah, sampai di sini barulah kita niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-tawafa sab'atu aswatin lillahi ta'ala. Sajaku niat tawaf 7 kali putaran karena Allah Ta'ala. Nih, mulainya dari Hajar Aswad. Hajar Aswad ini di sini. Ya. Bapak-bapak nanti kalau sumpamanya sudah barisannya sebelah kirinya itu Hajar Aswad, maka bapak begini, ibu begini. Ayo ikutin saya. Contohnya ke sana. Nah, ujung sana memang Hajar Aswad. Hajar Aswad adanya sebelah kiri. Adanya sebelah kiri. Ya. Coba ibu. Ya, Bismillahi. Bismillahi. Allahu Akbar. Begini. Bismillahi. Allahu Akbar. Bismillahi. Namanya Bismillah. Ya, sama-sama. Bismillahi. Allahu Akbar. Oke, ya. Jangan Bismillahi. Allahu Akbar. Apa emang ini kisbay? Ya, itu namanya kisbay. Nah, dari sini berarti bapak dan ibu berjalan. Ingat, kalau dari sini, kemudian ibu di sini, ini nggak wajib istirahat. Harusnya di sini dulu. Kalau ustadz di sini, kemudian ibu masih di sini, nggak usah. Tapi kalau di sini wajib Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz takut ketinggalan. Enggak, insya Allah diikutin aja terus. Ya, jangan menghadap ke belakang. Ada ketinggalan, nggak usah. Ikutin terus. Ya, baca deh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ustaz, saya nggak bisa bacanya. Terus gimana? Nggak kedengeran ustadznya. Soalnya pelan. Jangankan yang di belakang, yang depan aja nggak kedengeran. Ustaz baca apa? Tahu. Gua nggak kedengeran, kagak. Gua udah diem. Kalau nggak kedengaran sama sekali, kita diem aja. Sebisanya. Ustaz boleh nggak baca buku? Boleh. Tapi mohon maaf, namanya orang tua. Ya, kita baca buku, mata kita begini. Tulisannya pada berantakan. Nah, ya jadi gimana Pak? Udah ikutin apa namanya sebisanya bapak dan ibu. Bisanya subhanallah, 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 terus itu. Boleh Pak? Boleh. Ustaz, saya nggak bisa baca subhanallah. Bismillah, boleh. Bismillah, 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 bismillah. Ustaz, saya nggak bisa apa-apa. Udah, diam aja. Niatin Ka'bah gini aja. Dapat pahala nggak? Dapat 20 rahmat. Enaknya gitu tuh umroh. Ya, siapa orang yang melaksanakan melihat Ka'bah tanpa baca apa-apa, cuma mandang doang. Ka'bah warnanya apa? Hitam. Yang diri di sini warnanya kita. Berarti mandang Ka'bah 20 rahmat, mandang saya sama nggak? Makanya jangan sembarangan sama orang hitam. Jadi terus jalan begitu Pak? Boleh, silahkan. Ya, cuma mandangin doang. Boleh Pak, kan ibadah fisik. Yang nggak diwajibkan untuk baca, wajib hafal. Kemudian setelah itu baru sampai sini. Nah, di rukun Yamani begini lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau tadi rukun Hajar Aswad Bismillahi Allahu Akbar, kalau di rukun Yamani Bismillahi Allahu Akbar. Sama-sama. Bismillahi Allahu Akbar. Rukun Yamani. Bismillahi Allahu Akbar. Rukun Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Oke. Ada paksaan nggak? Nggak ada ya. Baru baca di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Asik. Akhirati hasanah wa qina benar ya. Tapi nggak usah dinyanyiin. Ya, dari sini sampai sini. 1. Mulai lagi. Bismillahi Allahu Akbar. 2. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. 3, 4, 5, 6. Di 6 nyentuh.
Wajib nih, yang namanya tawaf wajib pakai air menggunakan wudhu. Kenapa? Karena sama juga dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kalau ngentut, bilang sama Mas Pras, Pak Ustadz Pras, kenapa? Saya kentut. Ah, Bapak mah rese, pakai kentut. Udah 6 ini Pak, capek saya ini. Ya, kalau ada yang begitu, Ustadz dulu Pak, bilangin, nggak usah dipakai lagi. Sama-sama, sama Indah. Oke? Siap? Siap. Kalau Ustazah itu begitu, sendiri. Nah, maaf laporin aja ntar ya. Nah, bisa. Nah, kalau udah ini kentut, maka bapak dan ibu akan dianterin sama Ustazah atau Ustaz. Duduknya mana? Di samping masjid segala macam. Kalau keluar jauh lagi. Berapa kilo? Berapa meter? Ya. Kemudian nanti udah wudhu di sini lagi. Terusin. Kalau yang 5 boleh dari sini lagi, tapi 5. Ya, kemudian lanjut, setelah itu 7 sampai 7 putar. 1 kali putaran, 2 kali sampai 7 putaran. Jangan sekali-sekali Bapak memegang kain kain Ka'bah. Ya. Karena apa? Bisa membatalkan tawaf. Ustaz dekat, Ustaz pengen megang. Batal banyak kan begitu. Kenapa Pak? Karena orang-orang itu baru pertama kali dekat Pak. Ya Allah. Jadi apa Pak? Sama juga dia megang Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah. Ini dia. Masuk ke sini, sama juga berarti dia masuk ke dalam Ismail. Jadi dalam Ka'bah ini adanya ini Jiris. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Bisa mengerti? Oke, lanjut. Kalau sudah 7 berarti kita sholat sunnah tawaf di depan pintu Multazam 2 rakaat, kemudian berdoa sama Ustadz. Setelah itu minum air zam-zam. Minum air zam-zam kata Nabi sesuai dengan keinginannya masing-masing. Bapak pengen jabatan, pengen naik pemilihan DPRD, maka doalah ya Allah, mudah-mudahan tahun 2024 saya menang ya Allah. Amin. Amin. Ya, Ibu pengen ya Allah, mudah-mudahan saya dapat duit jabatan ya Allah. Gimana? Yang tua ya Allah, mudah-mudahan saya muda lagi ya Allah. Nggak bisa. Karena sudah umur. Ya, nah namanya doa. Kemudian lanjut setelah itu sa'i antara Safa dan Marwah, hitungannya ganjil. Dari ini hitungannya ganjil. Ini genap. Jadi antara Safa dan Marwah dengan tawaf itu beda. Kalau tawaf pakai air wudhu, tapi kalau yang namanya sa'i nggak wajib berwudhu. Sekalipun kita itu kentut, terusin aja. Apanya? Sa'inya. Jangan kentutnya terusin. Ya. Nah, kenapa kok Pak nggak diwajibkan untuk menggunakan wudhu? Karena Safa Marwah itu hitungannya 450 meter. Safa Marwah 450. Marwah ke sini 400, pulang pergi 3,5 kilo. Jadi Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Jadi memudahkan. Kalau dihitungnya Safa Marwah 1, 2, 3 sampai 7 ke sini, mohon maaf, besok pada nggak umroh lagi. Pada pakai kursi roda. Aduh, gua akbar. Pada pakai tongkat. Kenapa? Gua nggak sanggup di umroh lagi. Kenapa? Capek. Nah, ya. Nah, namanya apa? Safa Marwah. Nah, hitungannya begini. Safa Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuh. Kemudian ada lampu hijau. Buat apa ini? Lari kecil. Lari kecil. Jangan balapan lari. Siap. Oke. Yang masih muda kabur cepet banget ya kan. Yang tua begini. Ya, enggak. Yang namanya bapak-bapak sunnahnya adalah berlari kecil. Tapi ibu-ibu berjalan cepat atau biasa, santai aja. Kalau ada yang nggak kuat untuk sa'i, bilang sekarang. Jangan sampai sono, tawaf bisa, tapi sa'i nggak bisa. Nanti di bawahnya sama orang Saudi yang nunggu-nunggu di situ tuh, dan mereka pada nggak jujur.
Dia pun dana haram, banyak yang nggak jujurnya. Kadang-kadang pakai kursi roda ditinggal gini. Bener Pak, saya suka ngelihat ibu-ibu gini. Ditinggal kan ada khusus tempat kursi roda tuh. Dia ketinggal begitu. Kalau nggak mau capek, Bapak naik ke lantai 3. Pakai apa Pak? Pakai skuter gitu. Enak gitu. Kita boleh? Boleh Pak. Kalau yang punya duit 450 real. Hampir 1 juta lebih. Ada? Mau? 1.600.000. Ya? Dari sini kecil. Kemudian lanjut. Setelah itu tahallul. Habis berlari 7 kali putaran, maka tahallul. Tahallul itu apa Pak? Yang mendahulunya adalah ustaz. Ustaz sana motong bapak, bapak motong istri, istri motong ibu-ibu yang lainnya, bapak-bapak motong-motongnya bapak-bapak yang lainnya. Ya, dikumpulkan itu rambutnya dibuang, jangan disumpet. Ya, kalau bisa habis itu adalah umrohnya dipotong, jangan terlalu sampai botak. Kenapa? Karena ada umroh yang kedua. Ya, ada umroh yang kedua. Dan jangan lagi Pak umroh kedua. Iya begitu lagi, sama. Mandi dulu, ya kan, sama seperti itu. Nah nanti akan dilaksanakan umroh kedua, baru botak. Oleh umroh itu adalah botak kata Nabi. Kenapa Pak? Karena ada doanya Allahumma ja'al li kulli sakratin nuran yaumil qiyamah. Ya Allah jadikanlah gumpalan daripada rambutku yang aku potong ini cahaya dalam surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Botak Ustaz, botak. Pulang di sini. Amin. Amin. Tapi insya Allah kata Nabi ini lebih afdal ketimbang harus tidak di. Ustaz kalau sumbangannya 2 cm boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi lebih bagus adalah di. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kasar, mohon maaf karena saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Amin. Upin Ipin pergi ke pasar ke Kalijati. Maafin kalau ada kata kasar, jangan simpan dalam hati. Ya, buah kedondong, buah jeruk, buah pepaya. Itulah nama buah-buahan. Insya Allah kita beli. Habis. Ada pertanyaan deh? Bu? Insya Allah. Pak? Berarti semua ya? Ada, alhamdulillah. Capek? Enggak. Capek enggak? Enggak. Karena nanti apa sih ada Kak Bapak Rifki? 5 menit. Ya, 5 menit. Kalau capek kita nyanyi dulu. Cikini kengkong dia. Hari ini kita bahagia. Cikampek, Tasikmalaya. Biarpun capek karena Allah Ta'ala. Anjing ini. Cukup ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.